Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan mencoba pompa air. Jadi saya mau melihat drop tegangannya itu berapa, teman-teman. Drop tegangan awalnya 14,2. Ini saya menggunakan aki 1, aki 2. Aki 1 enggak saya pakai, teman-teman. Saya menggunakan satu aki. Kita lihat ya, seberapa drop ini, teman-teman ya. Kita nyalakan dulu. Ini pompa airnya. Kita lihat. Oh, kan 13,7, 13,6, 13,3. Turun terus, teman-teman. Air belum keluar. Aduh. Oke, airnya udah keluar, teman-teman. Kita tanda. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini kan turun lagi, teman-teman ya. Air sudah naik keluar. Ini drop lagi 12,7. Ini PLTS. Ini masih turun, masih ngecas, teman-teman ya. Saya on kan. Ya. 12,7 turun terus. 12,6. Coba kita matikan ya PLTS nya, teman-teman ya. PLTS itu ini, teman-teman. Off. Nah, perhatikan 12 turun terus ini. 9, kemudian 1 volt, 0 volt. Nggak ada charging, nggak ada, istilahnya itu nggak ada matahari lah, atau di disconnect antara panel surya dengan kontrolnya, teman-teman. Berapa sih volt dari aki? Ini drop ke 12,4. Entah bertahannya di berapa volt, kita tunggu beberapa menit, teman-teman. Inverter seperti biasa, teman-teman, masih menggunakan yang murah meriah. Oh ya, teman-teman, perlu diketahui bahwa pompa airnya ini sekitar 400 watt, nggak nyampe sih, 380-an lah, 380 watt, teman-teman. Begitu. Ini turun ke 12,3, teman-teman. Ini bertahan di sini lah, 12,3 atau 12,2. Lepas dari itu, lithium ini akan turun. Begitu. Oke, teman-teman, ini kan saya jelaskan lagi ya. Ini kan MCB untuk aki lithium yang 2. Ini ukuran kabel. Kemarin ada yang nanya kan, teman-teman, di komentar. Ini kabelnya itu ukuran 10. Kurang besar, teman-teman, sebenarnya. Iya, bagus ini. Ini 16. Lebih bagus lagi 25. Karena agak panjang nih, harusnya 16 atau 25. Jangan 10. Ini panas, teman-teman. Nanti kalau misalnya lama itu dipakai agak hangat lah. Nah, artinya ini ada rugi tegangan, teman-teman. Ada rugi tegangan. Begitu. Boros. Istilah cepatnya itu, kita bahasa kerennya itu boros lah. Begitu. Kalau yang ini enggak, teman-teman. Lumayan nih. Besar ini. Ditutup dan kita lihat. Nah, ini kan tadi jam berapa tuh, berapa menit yang lalu sudah 12,3, teman-teman. Mantap, free energy, teman-teman.
Yang dipakai hari ini yang ini teman-teman, lithium yang ya 12 volt prismatic teman-teman. Yang ini kurang kuat sih teman-teman, cuman voltnya tinggi, cuman kekuatannya ini lembek. Ini kalau dikasih beban yang berat langsung drop. Ini khusus lampu aja sih, begitu. Kalau teman-teman nanya apakah panel surya itu mampu untuk menjalankan pompa air, ya jelas ini bukti nyata teman-teman. Dengan rakitan yang sederhana, hanya bermodalkan kontrol, kemudian inverter yang ya murah meriah ini teman-teman, di Shopee. Ini outputnya ini 220 volt katanya tuh, mampu menjalankan pompa air. Pompa air ini saya itu sebenarnya 200 watt, cuman karena jaraknya jauh, sekitar berapa tuh, 150 meter 150 meter, maka jatuh karena drop tegangan, terus dorongan juga berat, naik teman-teman. Jadi awalnya 200 menjadi 380 watt. Oke, coba lihat teman-teman ya, tetap di 12,3 ya, begitu. Ini teriak-teriak teman-teman, inverternya ini teriak-teriak, masih di 12,3 teman-teman, aman. Coba lihat volt yang ada di sini nih, inverternya itu 10,8, aneh kan ya. Jadi volt tegangan yang terbaca di inverternya itu 10,7, padahal aki atau baterainya itu 12,3 teman-teman, begitu. Nah, terkadang ini voltnya ini yang error. Nah, berbahayanya itu teman-teman ya. Untung ini volt 10,8 gak kebaca 10,8. Kalau kebacanya itu rendah, maka nanti inverter ini mati otomatis teman-teman. Atau ada keluar merah lah, sign merah tuh di sini ada tanda merah, warna lampunya kan hijau nih. Alhamdulillah merek ecek-ecek bisa untuk mendobrak pompa air yang lumayan berat teman-teman. Ya, saya hidupin dari tadi si panelnya. Kesimpulannya teman-teman, jadi kita naikkan dulu ya. Kan seberapa tuh? Nah, kan? Kesimpulannya teman-teman, hari ini kita sudah bisa panel listrik sendiri, bisa menggunakan peralatan di rumah tanpa bergantung pada PLN teman-teman. Dan syarat kita harus punya panel surya, kemudian juga ada kontrol. Kontrol ini tugasnya untuk mengontrol teman-teman agar tidak over kan, over tegangan gitu ya. Oke, kemudian ada inverter teman-teman untuk beban-beban yang memang membutuhkan AC. Kalau saya teman-teman, DC yang dipakai untuk lampu ini, saya menggunakan DC begitu teman-teman. Full DC. Kalau ada PLN masuk, saya konversi dulu ya, menjadi DC, baru outputnya DC gitu. Kalau untuk beban yang AC ini digerakkan oleh ini, kalau ada PLN masuk maka ini istirahat teman-teman, diistirahatkan, full istirahat gitu. Oke teman-teman, lihat lagi voltnya naik berapa, 12,13 kan, karena charging nih masuk nih. Kita lihat di sini 11,4.
gitu teman-teman. Aman ya. Itu ampernya 23,5, panas banget nih, padahal masih jam 8 nih. Tadi udah dapat 100 watt. Ini jam 8.30 naik 19,7 ampere, 34 volt. Sangat recommended teman-teman ya. Oke, yang mungkin mau tanya-tanya silakan ditunggu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.